Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters, salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai kelanjutan drama dari kejatuhan FTX. Ya, sebuah crypto exchange terbesar kedua setelah Binance. Sebelumnya kan juga sudah saya bahas ya, di mana sebelumnya Binance mau menyelamatkan FTX setelah bosnya yaitu Sam Bankman-Fried itu menghubungi bosnya Binance, Changpeng Zhao. Tapi setelah Binance melakukan, ya sebut saja due diligence atau uji tuntas, mereka melihat masalah yang dihadapi oleh FTX sedemikian besar, apalagi FTX ini sudah akan diselidiki oleh Departemen Kehakiman dan juga SEC-nya atau Security Exchange Commission, atau kalau di Indonesia sebut aja OJK-nya gitu ya. Maka Binance batal mengakuisisi FTX. Kemudian FTX nggak punya pilihan. Akhirnya bosnya Sam Bankman-Fried ini atau SBF mengajukan pelindungan kebangkrutan atau di sana disebut Chapter 11. Ya. Jadi dia mengajukan Chapter 11 buat FTX dan anak perusahaannya Alameda Research. Dan juga sekitar katanya 130 perusahaan yang berafiliasi dengan FTX. Gila ya, 130 perusahaan. Astaga, tapi oke deh ya. Nah, menariknya, yang menjadi masalahnya adalah setelah SBF ini mengajukan perlindungan kebangkrutan atau Chapter 11, dia dikabarkan kabur ke Argentina. Ya, tapi meskipun demikian, walaupun di beberapa diskusi banyak orang memperlihatkan ini ya, bukti penerbangan dari private jetnya si SBF ini ya, tapi SBF ini ketika diinterview oleh Reuters, dia membantah. Dia bilang, saya masih ada di rumah kok, di Bahama, rumahnya kan di Bahama gitu ya. Nah, di sini berita-berita yang berkembang katanya pada Sabtu pagi ya, waktu itu tanggal 12 November katanya ya. Itulah namanya sosial media itu riuh rendah di Twitter lah gitu ya, bahwa SBF ini menggunakan private jetnya ya terbang dari Bahama ke Argentina ya. Nah, katanya salah satu dari diskusi itu dia menggunakan private jet Gulfstream G450 dengan nomor registrasi LV-KEB katanya, yang terbang dari Nassau Airport di Bahama ya, dan dia menuju Argentina. Nah, ini diskusi yang terjadi ya. Nah, kemudian aplikasi yang namanya The Flight Raiders 24 katanya juga melakukan tracking atau pelacakan yang penerbangan seluruh dunia itu, juga memposting rumor seperti ini yang sama. Gila ya. Kemudian, nah, jadi di sini orang-orang pada berspekulasi, kenapa ya nggak lama setelah SBF ini mengajukan perlindungan kebangkrutan atau Chapter 11 untuk
FTX, dan Alameda Research, anak perusahaannya, dan 130 perusahaan lainnya yang berafiliasi ke FTX ini, dan langsung dia kebesokannya digosipkan lah gitu ya, karena ini kan masih menjadi tanda tanya apakah itu hanya sekedar gosip ataukah sesuatu yang benar bahwa dia tuh melarikan diri. Memang ada orang yang berpendapat rasanya sih nggak mungkin ya kalau dia sampai melarikan diri ke Argentina. Apa gunanya? Karena memang kalau hasil penyelidikan Departemen Kehakiman dan OJK-nya Amerika, SEC tadi, Security and Exchange Commission, menemukan kesalahan dari SBF ini, karena salah satu kecurigaan mereka adalah banyak dana investor miliaran dolar gitu ya, yang dipergunakan secara tidak bertanggung jawab, ya ujung-ujungnya mengarah ke SBF ini. Kalau itu terbukti, maka dia akan terancam hukuman penjara. Jadi pertanyaan orang, apakah jangan-jangan dia takut di penjara, dia kabur ke Argentina? Tapi ada juga diskusi yang cukup fair, yang bilang begini, rasanya nggak mungkin kalau dia sampai melarikan diri ke Argentina. Karena antara Argentina dan Amerika Serikat ada perjanjian ekstradisi. Maksudnya ekstradisi Anda tahu lah ya. Jadi tinggal yang namanya kepolisian Amerika Serikat, jika memang terbukti SBF ini melakukan tindak pidana penyalahgunaan uang investor, dia tinggal telepon ke kepolisian Argentina, tolong tangkap itu SBF, bawa pulang ke Amerika, kira-kira begitulah ya, atau dijemput deh dengan mudahnya karena punya perjanjian ekstradisi. Beda ceritanya kalau misalnya SBF ini melarikan diri ke Irak misalnya, negara yang jelas-jelas bermusuhan dengan Amerika Serikat dan minta perlindungan di Irak misalnya ya nggak mungkin menyentuh SBF, sulit. Atau SBF kabur deh ke Korea Utara atau sekalian ke Rusia, yang mana antara Amerika dan Korea Utara dan Rusia tidak ada perjanjian ekstradisi setahu saya. Jadi menurut analisa beberapa orang yang mengerti ini, kayaknya nggak mungkin deh kalau dia melarikan diri ke Argentina. Tapi apapun itu ya kita tunggu saja, karena ini kan belum tuntas ya, apakah hanya sekedar gosip, rumor, ataukah benar dia melarikan diri. Tapi di balik dia melarikan diri itu, kira-kira nggak lama setelah dia mengajukan perlindungan kebangkrutan Chapter 11 ini, FTX dihack. Jadi kripto-kripto yang ada di FTX ini dari uang banyak investor ya, itu dihack. Nah, ini menariknya, masih diselidiki siapa yang menghack. Ada kemungkinan orang dalam dari FTX yang melakukan. Karena kok tiba-tiba setelah SBF mengajukan perlindungan kebangkrutan Chapter 11, kok banyak dana nasabah yang dihack, dicuri gitu. Anda tahu yang dicuri berapa? Sebuah sumber menyatakan itu 600 juta dolar. 600 juta dolar kalau Anda kali kurs hari ini kira-kira 15.400, taruhlah 15.000, itu sudah 9 triliunan lebih. Tapi ada juga sumber lain yang mengatakan, nah ini juga belum confirm ya, yang dihack itu 400 juta sekian, yang mana kalau dikali dengan kurs sekarang sekitar 7 triliun rupiah. Itu disedot gitu, dihack. Nah, memang sekarang lagi diselidiki siapa ini yang melakukan hacking atau peretasan terhadap akun para investor yang mempercayakan uangnya, kriptonya di FTX. Oleh karena itu, pengganti dari SBF ini, ya, nah penggantinya juga keren ini. Dia ini dulunya juga berhasil menangani kasus bangkrutnya Enron, ya. Nah orang ini
dia berhasil ya sebut saja bertindak untuk menyelamatkan sejumlah uang para investor di kasus Enron di Amerika ya waktu itu juga ya. Nah, namanya John J. Ray III gitu ya. Nah, dia sekarang yang menjadi CEO pengganti dari Samuel atau Sam singkatnya Bankman-Fried ya. Dia menganjurkan semua orang, bahkan kalau nggak salah bukan hanya sekedar menganjurkan, FTX sendiri mengambil inisiatif memindahkan saldo para nasabah yang belum sempat diretas, yang belum sempat dihack gitu ya, ke penyimpanan offline atau kalau orang-orang kripto kenalnya cold storage, sehingga tidak mudah untuk diretas karena sudah dipindahkan ke penyimpanan yang offline atau cold storage. Nah, menariknya adalah kasus ini tentu akan terus menjadi bahan penyelidikan dari tentu Departemen Kehakiman dan juga SEC-nya dari Amerika Serikat. Ya, masalahnya adalah jika ya kalau memang itu dihack oleh orang luar gitu ya, ya terus mau diapain gitu ya, walaupun di situ juga harus ada yang bertanggung jawab. Kenapa sebuah crypto exchange besar gini ya seperti FTX dapat dengan mudahnya dihack sampai triliunan begitu ya, itu pun gak lama setelah SBF ini mengajukan perlindungan kebangkrutan. Apalagi jika ada beberapa sumber yang meragukan jangan-jangan ini permintaannya SBF kepada orang dalamnya yang masih ada di perusahaan itu untuk memindahkan atau ya insider hacking lah istilahnya. Nah, tapi apapun itu, yang menarik di sini adalah kalau kita lihat dari apa ya, dari Sam Bankman-Fried ini yang sebelumnya mengomandani FTX, sebelumnya juga sudah pernah saya diskusikan, tapi saya mendapatkan komentar yang mohon maaf ya, rasanya kayak apa ya. Jadi gini deh saya terangkan. SBF ini memang terkenal sebagai sosok yang sebut saja banyak mendukung pemerintah Amerika Serikat dalam hal meregulasi kripto, sehingga dia tidak disukai. Jadi dengan kata lain, SBF ini oleh kebanyakan pemain kripto dianggap mau membuat natur dari kripto yang sebenarnya decentralized menjadi centralized, tanda kutip, diatur oleh pemerintah. Kan kalau orang-orang yang main kripto maunya dunia kripto itu tidak diatur oleh pemerintah, tapi SBF ini terkenal mau tunduk katanya ya. Jadi banyak orang yang menganggap SBF ini bukanlah sosok yang ideal buat dunia kripto. Tapi di satu sisi SBF ini seperti di konten saya sebelumnya, dia pernah ikut mau menyelamatkan perusahaan-perusahaan kripto yang kolaps kan, sudah saya sebutkan seperti Three Arrows Capital, Voyager, Celsius dan lain-lainnya. Maka bagi orang-orang di perusahaan ini, SBF ini dianggap sebagai pahlawan kripto. Nah, di sini nih, jadi kan ada dua kubu ya, yang satu bilang SBF itu tidak bersahabat mengenai pendekatan decentralized, di satu kubu bilang, oh SBF ini pahlawan kripto karena dia melihat ada perusahaan-perusahaan kripto yang bangkrut, dia bantu, kira-kira begitu. Nah, jadi ada komen waktu itu, salah Pak Chandra, SBF itu bukan pahlawan kripto. Ya terserah lu lah coy, lah kan? Saya kan memang waktu itu hanya menjelaskan dari pandangan orang-orang yang tanda kutip sempat ditolong lah oleh SBF. Jadi bagi orang-orang yang ditolong tentu menyebut SBF ini adalah pahlawan kripto gitu ya. Walaupun dari sisi lain juga saya tahu banyak orang yang nggak suka karena dia
terlalu kompromi katanya ya sama pemerintah Amerika yang mau mengatur dunia kripto. Tapi whatever itu, yang menarik di sini ternyata akhirnya dia sendiri bangkrut, ya. Nggak ada yang bisa nolong dia. Kalau dulu dia mau nolong seperti Three Arrows Capital, Celsius, Voyager gitu ya. Sekarang ini dia bangkrut sebangkrut-bangkrutnya itu dalam hitungan 24 jam yang sebelumnya sudah pernah saya bahas, ya kan? Dia kehilangan kekayaan berapa miliar dolar waktu itu. Anda lihat saja, saya punya konten sebelumnya, ya. Ini suatu ending atau akhir yang tragis maksud saya, dari seorang bos atau raja kripto. Dia nomor 2 terbesar loh di dunia, ya. Hancurnya begitu saja, dengan cepatnya gitu. Nah, sekali lagi nih ya, terserah Anda mau suka atau nggak suka sama saya. Kan berkali-kali saya bilang ini kripto itu adalah mata uang angin. Kejatuhan dari FTX dan Alameda Research adalah gara-gara dia mengeluarkan token FTT-nya, ya. Kemudian ya tokennya itu bermasalah lah singkatnya, sehingga harganya hancur. Nah, dia harus menyediakan sejumlah besar uang bagi orang yang mau mencairkan, dan dia kesulitan untuk itu gitu ya. Kemudian ada yang berkomentar, "Pak, exchange kok bisa bangkrut?" Lah, exchange Binance juga mengeluarkan BNB kok, tokennya dia. Kalau token BNB-nya Binance sewaktu-waktu bermasalah seperti FTT-nya FTX, nggak mustahil hal yang sama terjadi atas Binance. Tapi selama ini sih saya melihat Binance masih lebih wise dalam arti kata menjalankan operationnya, tidak seperti FTX yang menurut saya, Anda boleh setuju atau boleh tidak, yang terlalu banyak hal-hal yang spekulatifnya, ya. Maka ketika FTT-nya jatuh dan Binance yang juga memegang sejumlah besar token FTT-nya dan melepasnya ke pasar, itulah yang juga mempercepat kejatuhan FTX. Jadi siapa bilang sebuah exchange yang mengeluarkan token tidak bisa jatuh? Jatuh sejatuh-jatuhnya seperti FTX. Oke? Karena yang saya bilang berkali-kali, jika seseorang atau sebuah badan yang punya komunitas besar dan dipercayai, nah disinilah bahayanya. Kemudian dia buat token atau apapun, kan sudah banyak ceritanya di Indonesia. Siapa itu? Artis A, artis B, artis C, mentang-mentang komunitasnya banyak, dia buatlah token-token dia, orang percaya. Tetapi ternyata di balik tokennya itu nggak ada manfaatnya apa-apa. Berjatuhanlah satu persatu. Loh, ini nggak beda ceritanya, yaitu FTX mengeluarkan token FTT, ya, yang kemudian bermasalah, hancur sehancur-hancurnya, sehingga membuat seorang SBF ini, ya, dari orang yang diagung-agungkan, salah seorang top di dunia kripto, sekarang menjadi tidak ada apa-apanya. Oke, ya itu dah, ya, resiko menjalankan bisnis menurut saya mata uang angin. Nah, jika bandarnya saja dari mata uang angin ini bisa jatuh sejatuh-jatuhnya, padahal kan harusnya dia lebih pinter dong ya. Tapi nggak tahu kenapa nggak pinter gitu ya, pasti ada sesuatu deh. Nah, apalagi Anda yang cuman megang token atau koin kripto apapun ya, yang juga sebenarnya dikendalikan harganya sama bandar well gitu ya. Ya Anda mau tetap hold, pegang, terserah coy ya. Jadi oke lah, demikian saja ya, sambil kita menunggu konfirmasi apakah benar SBF ini kabur ke Argentina atau dia ternyata itu cuma rumor, ternyata dia masih ada di Bahama, di rumahnya selama ini. Dan juga menariknya di balik itu semua, Elon Musk juga seiring dengan peristiwa ini, dia menyarankan kepada semua pemegang koin kripto, segera tarik uang Anda. Segera tarik uang Anda. Maksudnya, jika Anda taruh kripto Anda di exchange manapun, gitu ya. Karena FTX aja bisa dihack gitu ya, walaupun belum ketahuan siapa yang menghack atau yang meretasnya. Kejadian ini kan nggak mustahil bisa terjadi di exchange manapun. Nah, sebaiknya Anda tarik uang Anda, simpan di penyimpanan offline atau di cold storage supaya uang Anda aman. Oke? Jadi itu saja bahasan saya mengenai SBF yang dikabarkan
kabur gitu ya ke Argentina, tapi kita tunggu kebenarannya. Dan juga bagi Anda yang masih mau berinvestasi di dunia kripto, silakan. Tapi saya rasa kali ini saran dari Elon Musk ini benar ya. Segera tarik kripto Anda, taruh di penyimpanan offline atau cold storage, sehingga itu akan menghindarkan maksud saya, kripto Anda diretas dan dicuri dari exchange manapun. Oke, itu saja. Semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat, atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.